Tuhan Yesus berkati sahabat Ampetra dimanapun kita berada. Shalom. Shalom sahabat Ampetra, kita ketemu lagi ya dengan tentunya masih di semangat baru, dan saya selalu bilang kita harus optimis ya, jangan pesimis. Nah, temanya dalam kesempatan kali ini adalah optimis versus pesimis. Nah, bagaimana tuh cara pandang iman Kristen tentang optimis dan pesimis? Dan sudah hadir bersama kita tentunya akan membagikan kebenaran firman Tuhan tentang optimis dan pesimis ya. Yaitu siapa lagi kalau bukan Bapak Halo. Yuk kita sapa beliau dulu. Shalom Pak, selamat tahun baru lagi. Salam sahabat Ampetra dimanapun berada, sehat selalu dan juga bertambah terus berkat-berkat Tuhan. Amin, amin, amin. Selamat tahun baru lagi. Selamat tahun baru dan lagi. Jumpa lagi. Ya, karena baru minggu pertama ya. Ini ya, kita rekaman ini masih minggu pertama nih. Dan semoga ya tayangan kita semakin baru, semakin juga menambah wawasan baru. Oke Pak, kita akan mulai nih. Tapi sebelum mulai, kita kayaknya harus membahas ini dulu nih. Apa sih sebetulnya artinya kata optimis? Arti kata pesimis itu apa Pak? Optimis ya? Itu memang kalau hidup nggak optimis pasti dia nggak paham artinya. Kan begitu ya. Kalau dia antusias tinggi, bersemangat, bergairah untuk mendapatkan cita-citanya ya atau harapannya, pasti dia paham optimis ya, seperti itu. Nah, saya kira optimis itu tentu orang yang selalu berpengharapan, punya pemandangan yang dia cita-citakan, dia mimpikan ya, dan tentu orang yang yakin dalam menghadapi segala sesuatunya bisa kelar ya, tuntas. Dan tentu dalam sikap optimis ini disebut optimisme ya, semangat yang membakar dan juga penuh dengan pengharapan gitu ya. Kayak sekarang sudah melewati 2023. Tentu rasa optimis yang ada di dalam diri kita manusia yang diciptakan Tuhan begitu spesial, pasti bisa menghadapi apa saja. Karena naluri ya, lebih dari insting dari binatang ya atau hewan. Manusia ya, karunia atau gift yang lebih dari itu. Pertama bisa survive ya, lalu juga dengan akal, dengan menyanggupi supaya keluar dari tantangan itu, sehingga pengharapannya pasti terjadi. Apalagi kalau dalam Tuhan Yesus optimisnya jelas ya, clear. Itu saya kira ya. Optimis itu sama dengan itu ya, apa, yakin gitu. Iya, ada unsur keyakinan di dalam diri manusia yang Tuhan sudah desain, dia dapat menyanggupi ya, dia dapat keluar dari titik yang sulit itu ya, karena kepedeannya atau keyakinannya itu yang
mampu mendapatkan yang dia harapkan ya, atau ekspektasikan itu. Dan saya kira kalau kita melihat di contoh-contoh ya pribadi atau orang-orang yang optimis, ya dia mengetahui dirinya sanggup, mampu ya. Dia tahu bagaimana supaya dia menyelesaikan ya dengan tuntas ya, dan rapih, tersusun, sehingga juga harapannya dia dapatkan begitu. Begitu saudara Alfa. Jadi kita harus optimis, harus yakin gitu ya, yang tadi jelaskan ya, harus 24 yang dulu mungkin kita tidak dapat karena ada hal yang di 2003 terkendala, di 2024 mungkin double hasil nih ya, hasilnya jadi double. Itu makanya katanya itulah, jadi harus optimis dong katanya tahun 2024 ini harus optimis katanya, dan juga harus dinamis. Nah ini maksudnya gimana nih Pak, optimis dan dinamis itu maksudnya gimana? Ya, sebelum ke sana saya kira untuk optimis itu tidak hanya sekedar lip sync ya, atau semata-mata ucapan dari lidah, dari bibir, tapi tidak ada actionnya. Iya. Nah, ada unsur dinamis juga dalam optimis hidup seseorang itu ya. Iya. Dinamis itu dimaknai sebagai sesuatu yang penuh semangat, ya, sehingga actionnya bergerak secara dinamis. Makanya kita lihat kayak semacam gelombang amplitudo ya. Kadang-kadang di minggu bulan pertama skalanya rendah, tapi minggu kedua bulan yang sama cepat, karena dia udah tahu dinamisnya ya, pergerakannya ya, seperti itu. Jadi kayak saham itu ya, kadang naik kadang turun. Begitu juga manusia punya semangat yang sangat dinamis, kadang-kadang bergerak cepat, kadang-kadang stabil, kadang-kadang tidak sama sekali. Tapi saran saya jangan pasif ya, bergerak cepat seperti itu. Waktu dia bangun dia harus cepat ya, berdoa, baca Alkitab, lalu mandi, lalu dia keluar entah mencari pekerjaan ya, rezeki. Kata orang tua dulu, jangan sampai dipatok ayam ya, rezeki jangan dipatok apa? dipatok ayam. Jangan sampai dipatok ayam atau kesiangan, jadi cepat-cepat. Jadi ucapan nasihat orang tua dulu tuh betul ya, ada baiknya ya. Manusia kan cenderung lambat, tapi ada yang cepat. Nah itu yang dimaksud dengan dinamisnya, yang dimaknai sebagai sesuatu yang penuh semangat tenaganya ya, tetapi dia harus mampu juga menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia kerja, atau juga naik turun perkembangan ekonomi. Iya. Sejauh dia bisa memahami itu, dia juga tahu nanti pergerakannya ya, pergerakannya kemana, seperti itu ya. Dia bisa membaca lingkungannya, situasinya, atau isu-isunya ya, dia bisa membaca dan dia harus apa ya. Nah itu muncul istilah dinamis dalam optimis itu, saudara Alfa. Iya, kalau nggak ngikuti perkembangan, nggak ngerti gimana ya, gitu-gitu terus gitu kan, mungkin akan ketinggalan zaman istilahnya. Jadi bagaimana bisa maju ya kalau gitu, harus ikuti perkembangan dinamika katanya ya.
Dinamika. Ya. Waduh. Nah, dinamika itu Dinamikanya, ya. iya, dinamika itu artinya semacam makanan apa itu, Pak? Ya misalkan sahabat Alberta yang masih studi ya, yang seharusnya dia bisa selesai 3,5 tahun atau 4 tahun dalam perkuliahan, tapi kok kenapa harus sampai 7 tahun? Nah, itu kan berarti ada something ya, seperti itu. Nah, sahabat Alpetra dia pasti tahu siapa dirinya, skillnya, kemampuannya, bahkan gift-nya yang Tuhan berikan ya. Sehingga mungkin dia lagi masa studi, dia bisa arrange pemetaan tentang dirinya ke depannya seperti apa. 2024 misalnya dia akan harus selesai ya, selesai sarjana, lalu dia bekerja. Nah, itu kan berarti pemetaan hidupnya ya. Dia melakukan pemetaan ya, agenda selanjutnya apa di 2024, seperti itu. Begitu juga mungkin dia punya tagihan atau cicilan ya, dengan adanya optimisme dan dinamisme pergerakan dirinya, ya dia tahu ya, setelah dia mendapat gaji dia tidak foya-foya. Sahabat Alpetra dia sisihkan buat cicilannya, tapi jangan lupa buat Tuhan, perpuluhan atau gereja, begitu kan. Iya, betul. Nah, begitu ya, saudara Alba. Iya, makanya penting ya, kita harus optimis gitu ya, Pak. Apalagi tahun baru, semangat baru, optimisnya jangan hanya pas momen tahun baru aja, tapi harus terus. Iya, makanya tadi saya katakan jangan sekedar di lip sync ya, seperti itu. Karena nah ini yang tidak disadari oleh manusia, apalagi ketika dia sudah hidup dalam Yesus, dia sadar bahwa dirinya itu memiliki kemampuan ya, dan memiliki masa depan. Kemarin kan kita mendapatkan motivasi dari firman Tuhan bahwa Tuhan mengatakan jangan takut. Nah, begitu ya, seperti itu. Iya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Nah, dan dia menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, lalu yang kedua, Tuhan memberikan kita natur yang lebih dari makhluk yang dia ciptakan sebelumnya. Naturnya apa? Natur optimis itu, ya, seperti itu. Belum lagi ada nilai plus, kita mendapat status sebagai anak Allah yang selalu diperhatikan sampai kesudahan masa ya, zaman. Nah, itu kan perlu kita manfaatkan ya. Kita manfaatkan untuk kita bergerak cepat. Artinya nggak salah kita menepuk dada, kita bangga nih sebagai status anak Allah. Artinya yang sudah dijanjikan oleh Tuhan bukan ekor tapi kepala, kan gitu ya. Nah, ya itu. Nanti itu mau saya tanyain itu Pak nanti. Iya, bukan ekor tapi kepala. Iya. Bukan serpihan-serpihan, tapi kelengkapan semua yang kita peroleh dari Tuhan yang menyediakan. Saya kira begitu, saudara Alfa ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nih, katanya kalau orang Kristen nggak boleh pesimis ya Pak ya. Itu maksudnya gimana Pak? Emangnya kalau pesimis dosa ya? Kan katanya kalau pesimis itu nanti kamu frustasi. Udah frustasi nanti kamu jadi depresi, bunuh diri. Waduh, gimana itu? Emang kenapa sih nggak boleh pesimis ya? Ya, jangan sampai larut lah ya. Saya kira kalau berlebihan, larut, bahkan keyakinannya kepada kekhawatirannya terus menerus, dia nggak akan dapat apa-apa. Ya, Paulus bilang
orang yang malas jangan makan, dia harus bekerja. Nah, tadi kan optimis kan, optimis kan berarti actionnya, mana actionnya, mana bekerjanya, mana pergerakannya. Iya, betul. Nah, itu sebabnya Alkitab menyebutkan supaya optimis, ya, sekalipun belum dapat ya optimis. Optimis aja, ya, betul. Seperti itu. Tapi sertai juga lah evaluasi kenapa belum dapat, kenapa belum menghasilkan. Karena kan itu bisa ada dalam dirinya ya, atau juga faktor lain, kesalahan strategi ya, seperti itu. Soalnya kalau nggak dibarengin introspeksi ya susah juga ya. Hanya suka ada harapan palsu sama harapan apa ya? Harapan palsu dan harapan sejati lah dibilang gitu. Kan kalau kita baca di Yeremia 29 ayat 11 kan kita itu kan melihat ada rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, penuh harapan gitu, masa depan penuh harapan lah. Tapi orang jadi pesimis karena ya itu mungkin tadi nggak introspeksi ya. Kok nggak dapet saya? Kok saya nggak dikasih nih? Jangan-jangan ini harapan palsu nih gitu. Nah itu gimana tuh Pak untuk apa ya? Untuk ya menanggapi hal itu gimana Pak? Supaya orang Kristen itu percaya bahwa dalam Tuhan Yesus tuh nggak ada harapan palsu gitu. Ya, di dalam kekristenan yang sejati tentu janji Tuhan realistis jadinya ya. Iya. Dan pasti ada, bukan kaleng-kaleng atau ghostingnya. Iya, betul. Iya. Nah, saya kira terkait dengan optimis, dengan harapan palsu, ya mungkin terhubung dengan minimnya motivasi atau minimnya tekad dari orang tersebut ya, sehingga tidak ada dorongan untuk mencapai tujuannya. Bayangkan kalau kita tidak ada motivasi. Motivasinya salah ya, gitu ya? Iya, motivasi salah. Ya, tujuan keliru. Ya, apa yang kita dapatkan ya, seperti itu, apa yang kita inginkan akhirnya menjadi kendala ya. Harapannya nggak sesuai ya, harapannya nggak sesuai. Lalu dia salahkan Tuhan ya, lalu dia kembali mengkhawatirkan dirinya. Waduh, saya tidak mampu ya. Seperti itu, karena mungkin motivasinya dia pengennya instan, cepat ya. Seperti itu. Misalnya supaya mendapatkan jodoh caranya instan ya, dia ke dukun supaya penyerahan, caranya jalan lain ya, dia ke orang pintar. Ya mungkin dia dapat, tapi yang didapatkan tidak dari Tuhan. Saudara Alfa, Alpetra juga harus konsisten ya, supaya mendapatkan harapan yang betul dari Tuhan dan ada hasilnya. Bekerjalah yang benar, bermotivasi penuh ya, mintalah kepada Tuhan, jangan buat Tuhan atau mamon sementara meminta kepada Tuhan, tapi actionnya ke orang pintar. Iya, repotnya nanti kepada saudara kita ya. Kita bertambah banyak mendapatkan harta,
peluang, tapi saudara kita nanti ada yang cacat, Iya. ada yang mati, Nah kan, karena dianggap tumbal. tumbal, ya. Iya. Dan Tuhan pasti membiarkan itu sebagai bentuk hukuman. Kenapa harus Iya, 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 iya. orang pintar ya seperti itu, Iya, iya. atau kerukunan. Jadi sahabat Alpetra jangan dengarin lah teman-teman, sahabatnya atau koleganya atau siapapun yang mungkin sahabat Alpetra melihat kok ini cepat sekali sudah Iya. punya dudukan jabatan. Betul. Iya, ya kita nggak tahu kalau mungkin dia menjual diri atau pasrah diri kepada atasannya, Iya kan, nggak tahu. atau supaya harapannya cepat terjadi, ya. Iya. Ya kita nggak tahu ya, kehidupan di kota metropol kan tawarannya kan licin dan sedap, nah, gitu ya. Ya, sedap-sedap, enak, lah ya, seperti itu. Ya. Tapi kita kan orang yang sudah di dalam Tuhan, jangan ada padamu Allah lain, ilah lain. Iya dong. Nah, begitu ya. Iya. Nah, maka kamu akan mendapatkan harapanmu. Iya. Ya, seperti itu. Waktu Allah menjanjikan Israel Iya. Kanaan, perjanjian tempat negeri yang susu dan madunya melimpah, ya, tapi yang kesana hanya Kaleb dan Yosua. Oh Ya, iya. Betul. seperti itu. Tapi orang-orang yang dari Mesir, mereka sudah banyak mati di padang gurun atau pegunungan Iya. Sin, ya kan? Iya. Jadi mereka yang masuk ke Kanaan, orang-orang yang generasi yang berbeda ya, seperti itu. Nah, kenapa? Karena pemberontakan. Kenapa? Karena motivasinya tidak tepat. Kenapa? Karena optimismenya dipengaruhi dengan kerakusan, kenafsuan, dan juga apa namanya, kekayaan yang melimpah tetapi tidak dengan materinya, usaha keras, ya, tanpa jalur Tuhan, maunya jalur yang lain. Nah, sahabat Alberta perlu merenung, memikirkan sedalam-dalamnya, ya. Ada yang palsu, ada yang sejati. Harapan itu, yang sejati itu penuh dengan tantangan, ya. Oh gitu ya. Kesulitan, ya, dia ditolak, ya. Mungkin sahabat Petra pernah sakit karena pernah juga ditolak, karena mempersiapkan diri untuk mencari lowongan, ya, atau mencari jodoh, ditolak, tidak didapatkan, atau mencari apa yang dibutuhkan, ya, atau yang diperlukan, seperti itu. Nah, itu dihadapkan dengan kita semua, ya. Dan selalu iblis atau setan mencoba menawarkan yang sifatnya instan. Oh iya. Nah, begitu ya. Iya. Padahal itu harapan palsu kan, itu pun instan pun ya Pak ya. Iya. Bukan yang asli gitu. Iya. Nah, tapi juga kalau memang betul, kalau lihat di itu ya Yeremia 29 ayat 11 itu kan ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Penuh harapan, katanya masa depan yang penuh harapan gitu. Tapi ada orang yang udah berharap-harap, misalnya ingin punya anak gitu, nggak dikasih-kasih. Terus ya itu tadi ya kata Pak Syarahul bilang, banyak orang yang karena nggak optimis, pesimis, nggak punya anak, cari jalan keluarnya ya itu ya, jadi ke dukun lah, ke mana gitu ya, cara yang salah ya. Nah, itu
menarik tuh ya. Saya kira terkait dengan pernikahan, lalu dia punya keturunan atau anak 1, 2, atau 3, dalam iman Kristen itu bonus ya. Anak itu kan bonus dari berkat pernikahan yang Tuhan berikan ya, yang Tuhan berkati. Nah, apakah dengan tidak punya anak dari keturunan itu harus cerai? Nah, ini kan menyalahi Tuhan kan? Atau meninggalkan dan kecewa dengan Tuhan? Iya. Tidak ya. Iya. Tidak punya anak bukan berarti Tuhan gagal memberkati dan menyatukan mereka. Iya. Dalam iman Kristen, anak atau keturunan itu bonus atau hadiah dalam, bukan berarti tidak mendapat bonus mereka yang menikah ya, di tengah-tengah perbedaan ya. Iya, betul. Tetapi mereka menyatu ya dalam Kristus pernikahan itu. Iya, betul. Nah, kalau memang dia pengen anak ya adopsi ya kan, adopsi. Iya, lalu dia mendapatkan buah hati, ya kan, hati dari kedua yang disatukan Tuhan itu karuniakan ke anak yang diadopsi itu. Ya seharusnya begitu, jangan cerai, jangan salahkan, kecewakan Tuhan. Memang ada juga tradisi atau budaya, kalau tidak mendapat keturunan dia harus ambil lagi perempuan ya, ada yang diceraikan, ada yang ambil lagi ya. Kayak kasusnya Abraham dan Sarah ya. Wah, iya. Nanti jadi kacau tuh sampai sekarang tuh ujungnya tuh. Itu kan dulu tapi ya, dari begitu tapi dulu ya, ambil lagi ya, atau ceraikan. Yang penting harus laki-laki anaknya, kalau enggak laki-laki pokok buat lagi ya. Jadi semata-mata motifnya anak memang ya, atau tujuan menikah itu anak. Tidak, tujuan menikah dalam iman Kristen adalah menjadi satu kan. Iya, seperti itu. Ya, menjadi satu di dalam Kristus, ya kan, menjadi suami istri, ya. Lalu ada anak ya bonus lah. Bonus, kasih dia tanggung jawab untuk memelihara. Nah, itu. Nah, karena nanti kan udah besar dia meninggalkan kan. Iya kan, akan meninggalkan. Nah, yang suami dan istri akan tetap hidup bersatu. Kalau masih hidup kan, seperti itu. Dan anak kalau udah besar meninggalkan karena menikah. Jadi tujuan pernikahan bukan punya anak, itu keliru. Ya, eros. Kalau tujuan pernikahan yang utama adalah punya anak, nah itu eros sekali, bukan tapi bersatu. Nah, itu sebabnya sahabat Alpetra yang mungkin sudah waktunya untuk menikah ya harus paham nih. Iya. Untuk lebih jelas lagi, tanya ke pendetanya di gereja. Ya, karena kan ada bimbingan sebelum masuk pernikahan ya. Setidaknya 6 bulan. Ya. Atau 14 pertemuan. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Dan itu tadi kata kuncinya ya, bahwa kita itu kalau punya anak itu karena ada tanggung jawab dari Tuhan ya, gitu. Iya, ya memang betul perancangan Tuhan bagi orang beriman kepada Kristus ya baik, tidak mungkin kecelakaan ya. Iya. Seperti. Nah itu juga jadi pertanyaan lagi nih Pak, kalau gitu kan kita punya dalam hal itu ya, tadi dalam keluarga ya, atau mungkin dalam hal lain. Jadi kan berarti rancangan Allah itu tidak terjadi sama
orang yang percaya lah ya, tadinya optimis malah jadi pesimis gitu karena rancangan Allahnya nggak terjadi. Nah itu gimana tuh? Iya, sering ditemukan perasaan manusia sehingga dia menyalahi Tuhan, bahkan menyalahi dirinya, ya kan, bahkan meninggalkan Tuhan karena merasa permintaannya tidak diberikan. Nah ini kan konyol ya, seperti itu. Padahal ada rancangan yang lebih baik lagi. Kenapa Tuhan tidak memberikan atau tidak, ya kan? Ada kok yang 10 tahun sehingga dia bisa mendapatkan keturunan, ada yang belasan tahun dan lain sebagainya. Ya itu kan kasus khusus atau peristiwa ya. Tapi ada juga yang memang Tuhan pengen dia mengangkat anak. Iya betul. Atau ada juga yang nggak mengangkat anak, dia paham betul itulah pernikahan. Ya kan, ya anak itu bonus kok. Itu. Ya kan, yang nanti pernikahan gagal. Nah, seharusnya dia segera datang ya kepada konselor Kristen ya yang punya pengalaman atau jam terbang, dan juga konselor ini orang yang sudah lahir baru, supaya dia menemukan di mana letak kesalahan atau human error sehingga dia bisa kecewa ya, seperti itu. Atau setidaknya kalau dia mau datang dengan konselor, ya dia datang pada Tuhan lah, ya kan? Ya, lewat dia baca Alkitab, masa Tuhan tidak memberikan penerangan, ya kan, pada dirinya di mana persoalannya atau di mana masalahnya, seperti itu. Karena tidak mungkinlah Tuhan membuat dia terus bergumul, ya seperti itu. Ya, sering-sering saya mendengar sampai menyalahkan Tuhan. Banyak banget yang gitu tuh. Meninggalkan imannya ya. Tuhan itu tidak ada dalam Kristen. Atau Tuhan itu memang betul-betul tidak memberikan kepastian. Akhirnya ya ateis. Nah maksud saya bukan itu solusinya ya. Bukan itu. Kenapa Tuhan menciptakan manusia untuk beranak pinak, beranak cucu ya, untuk bersosialisasi. Dia bisa curhatkan itu ke teman gerejanya, asal ke orang yang sudah lahir baru juga ya. Jangan orang yang belum lahir baru nanti digiring ke orang pintar ya, lalu digiring ke psikiater yang sekuler yang katanya obatnya itu adalah diskotik, yang obatnya itu adalah semacam ekstasi yang dapat menenangkan dirinya, tidak stres, merusakan. Jadi buat sahabat Alpetra yang mungkin pernah sampai pada titik itu, atau mungkin ada saudara, teman, sahabat, kolega yang sampai mengalami pada titik itu, langsung ditangkap aja ya, lalu nasihati, hiburkan bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang indah ya. Seperti itu. Misalkan optimisnya sudah ada tapi dia tidak mendapatkan, bukan berarti rancangan Tuhan gagal. Ya, misalnya dia punya target 2023 kemarin untuk menikah, ya kan, untuk menikah, tapi gagal. Ya, secara akal sehat dia harus merenung dulu kenapa gagal. Dan objektif menilai, mungkin dari pihak dia yang selalu punya kriteria atau kualifikasi yang tinggi. Ya, seperti itu. Atau mungkin dari pihak laki-laki atau wanitanya, kan bisa begitu ya. Dia harus jujur di hadapan Tuhan. Jangan serta-merta Tuhan ya. Seperti itu. Kan jadi berarti bukan berarti rancangan Allahnya yang nggak terjadi ya, tapi karena keinginan kita ya. Kan harapan kita tuh seperti ini gitu. Kita harus objektif bahwa diri kita lah
penyebab utama. Iya, gitu. Maksudnya bukan berarti rancangan Allahnya yang nggak terjadi. Allah itu pasti punya rancangan yang terbaik gitu, ya Pak ya. Cuma kitanya kadang-kadang yang mungkin nggak sabar atau bayangkan kalau dia memaksa diri ya, misalnya dia memaksa diri tahun 2023 tetap menikah. Iya. Ya mungkin dia menjadi korban perceraian, kan bisa kan? Oh iya ya. Iya, bisa dong, ya. Padahal mungkin maksud Tuhan slow down, ya, tenang, ikuti ritmenya, ya, ikuti ritme Tuhan. Iya itu dia tuh. Nah, sementara ada yang suka dengan dia, tapi dia tidak suka. Ya itu juga perkiraan juga ya. Iya. Mungkin terlalu berat kualifikasinya. Iya kan, susah dong. Iya kan? Iya. Seperti begitu juga dengan dunia pekerjaan ya. Oh iya. Perusahaan sudah panggil dia, iya. Tapi berat seperti itu. Iya. Maunya apa ya kita nggak tahu kan. Manusia kan punya kebebasan untuk memilih ya. Nah, tapi itu perenungannya kepada Tuhan minim, gitu ya. Iya, sehingga dia nggak temukan jawaban Tuhan. Padahal jawaban Tuhan sudah ada di Alkitab itu. Ketika dia merenungkan, lalu menghubungkan, mengaplikasikan ke dalam dirinya, ya kan? Tapi tidak ada ego di situ, ada free will di situ, ya kan? Iya. Ada nalar itu, iya. Ada experience pengalaman di situ. Iya. Nah jadi Tuhannya dikerdilkan di sana. Ya, iya dikerdilkan, diciutkan. Ya, padahal ada hal yang luar biasa gitu. Iya. Ya banyak kasus ya seperti itu. Dia udah dipanggil oleh perusahaan ya, sekalipun perusahaan kecil ya, tapi jabatan oke, tapi bonus juga oke. Tapi mungkin karena prestis, harga diri, enggak lah, saya mau di perusahaan yang lebih, ya dia lamar berkali-kali nggak dapat. Nah begitu juga dengan jodoh ya, Tuhan sudah hadapkan di depan mata wajahnya jodoh itu, dia dikejar-kejar oleh pria itu atau wanita itu ya, tapi dia merasa bukan ini bukan ekspektasi saya ya. Bukan, dia terlalu kurus, dia terlalu kecil, dia terlalu gemoy ya. Ya macam-macam lah ya, seperti itu. Akhirnya apa? Ya perawan tua lah, perjaka tua lah, ya kan? Terus kan kasih stigma gitu sih. Itu pasti diperhitungkan Tuhan lah, ya. Iya dong, iya Pak, betul. Nah, ini sebelum lupa nih, tadi kan di awal Bapak bilang tuh bahwa kita itu, ini mungkin dari kita ulangan ya Pak ya, bahwa Tuhan itu akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor gitu kan. Terus juga kan dibilang di ayat itu akan tetap naik dan bukan turun. Nah ini yang seringkali mungkin orang lupa ya Pak. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia, mungkin itu orang yang nggak mau tuh belakangnya gitu. Nah ini gimana nih Pak? Tolong dijelasin Pak untuk hal ini. Pertama, orang untuk setia itu kan kadangkala hanya sampai di startnya saja ya, atau lip sync tadi yang saya bilang ya, secara lidah saja, tapi actionnya enggak. Ya Tuhan saya mau setia, karena Tuhan sudah setia ya, star. Tapi baru 2-3 langkah tiba-tiba dia beristirahat ya, atau ngaso ya, atau yang kedua dia mau ambil jalan pintas ya, jalan kecil, atau yang ketiga dia mau buru-buru cepat gitu ya, padahal belum timingnya seperti itu. Nah saya kira contoh-contoh itu mungkin kita ada dalam diri itu ya, seperti itu. Tapi jelas memang betul kok ya, bukan ekor tapi kepala ya. Karena Yesus itu kan raja di atas segala raja. Masa orang setianya, orang yang sudah dia mengaku dosa, status anak-anak Allah, ya masa tidak terhormat ya.
Seperti itu. Dia akan menyaksikan dirinya bahwa semua karena Tuhan Yesus, karena Allah, kepada orang-orang yang dunia, kan gitu ya. Seperti itu. Kepada orang-orang yang seperti kayak cerita SMA lah, Sadrak, Mesak, Abednego ya. Seperti itu. Di Babel, negeri Kasdim itu termasuk juga pilihan Nebukadnezar, orang-orang pintar, tapi karena mereka adalah setianya Tuhan, ya betul. Mau makan sayur doang tapi jauh lebih, yaitu 10 kali lipat kepintarannya dibandingkan orang-orang pintar dari Nebukadnezar. Nah, begitu juga kita ya, orang-orang yang di dalam Tuhan, ya, nggak mungkin lah, tidak dipermalukan, kan begitu ya, seperti itu. Dan bukan turun, pasti naik. Nah, ya itu katanya tuh. Iya, itu kan janji ya, janji itu pastilah. Masa Tuhan berjanji tidak ada pastinya, nggak ada realisasinya. Nah, kalau memang nggak ada realisasinya, bukan Tuhannya kan, tapi orang yang sedang mau minta itu kepada Tuhan, nggak tahu diri, ya kan? Seperti itu. Padahal dia udah berjanji mau setia sama Tuhan, dan Tuhan nanti kasih rewardnya kan, hasilnya kan, ya kan? Tapi dia istirahat, ya, padahal udah start, tapi dia jalan pintas karena terlalu banyak tantangannya. Tapi dia terlalu terburu-buru yang tadi saya sebutkan. Nah, sahabat Alpetra, kira-kira teman-teman ada di mana nih sahabat Alpetra ini? Ya kan? Syukur-syukur mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ya, yang penting lu setia aja deh, kan gitu ya. Seperti itu. Nah, yang penting ada di garis itu aja lah, ya kan? Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Kalau memang waktunya start, ya sudah start. Ya, seperti itu. Nah, jangan nanti sudah waktunya finish, sudah waktunya selesai bertanding, lalu dia merajuk, ya kan, mengeluh, dia salahkan Tuhan, katanya Tuhan tidak ada. Lebih baik dia meninggalkan Yesus. Lebih baik ya, jangan sampai lah ateis karena memang Tuhan tidak ada. Lebih baik cari jalan instan kok. Iya, betul. Ya kan, seperti itu. Segalanya bisa cepat didapatkan. Luar biasa nih perbincangan kita di hari ini nih, penuh daging ini ya. Nah, Sobat Alpetra nih ya, sebelum kita menerima tips optimis, tips untuk tetap optimis mendapatkan masa depan penuh harapan dari Pasya Halho ya, mungkin saya bisa berbagi sedikit nih ya. Ya memang mungkin bisa disebut wajar pesimis, tapi tadi Pasya Halho bilang jangan pesimis ya. Dan juga betul introspeksi diri. Saya sampai pada titik itu gitu. Dan dulu karena Pasya Halho ini adalah kakak rohani saya, dia bimbing saya untuk tetap optimis. Banyak hal yang saya lalui untuk tetap bersama dengan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Kesulitan itu bukan kesulitan yang biasa ya, kesulitannya yang luar biasa karena memikul salib. Jadi sahabat Alpetra harus tetap optimis. Nah, seperti pengalaman saya tadi, yuk kita minta tips optimis mendapatkan masa depan penuh harapan dari Pasya Halho. Ya, baik sahabat Alpetra yang saya cintai dimanapun ya, janji Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Begitu juga kita, orang yang
dalam pemeliharaan Tuhan, yaitu kita yang beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang menentukan jalan itu, kita jangan pernah meninggalkan sedikit pun Tuhan Yesus. Itu tips pertama, sahabat Alpetra. Jangankan meninggalkan, menduakannya pun jangan. Iya. Ya kan? Sementara dia cinta Yesus, setia sama Tuhan Yesus, dia setia juga sama orang pintar. Atau dia setia sama egonya, atau jalannya sendiri. Padahal kata Tuhan Yesus tadi, Yesaya atau firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 8 disebut, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Nah, jadi tipsnya jangan sekali-sekali tinggalkan Yesus atau menduakan. Yang kedua, tentu dong, karena kita sudah di dalam Yesus, kita berdoa rutin, membaca Alkitab, dan di sana kita akan memperkuat relasi hubungan kita dengan Tuhan. Bukti kita beriman bahwa Tuhan Yesus itu ada lewat kita berdoa. Di situ kita bisa meminta, di situ kita bisa mengagungkan Dia. Nah, ini tips yang berikutnya. Supaya hubungan kita kuat, maka Tuhan akan meneguhkan optimis kita. Betul dong, meneguhkan, ya, sampai kita mendapatkan rewardnya. Lalu selanjutnya, karena kita statusnya anak Allah, dan Allah itu adalah Bapa kita, dan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita, maka mintalah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan. Nggak usah segan meminta, layaknya bocah atau anak kecil kepada papa dan mamanya. Begitu juga kita minta kepada Tuhan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali. Tetapi ingat, jangan paksa Tuhan kalau memang Tuhan tidak kasih. Tadi Yesaya 55 ayat 8, jalanmu bukan jalanku, rancanganku bukan rancanganmu. Nah, itu pahami ya. Iya. Seperti itu. Dan yang terakhir, imani. Kadang orang sudah optimis tapi tidak diimani. Orang di luar Yesus juga punya optimis loh. Iya. Ya, banyak kok ateis-ateis yang kaya, banyak kok ateis-ateis yang berhasil. Nah itu. Ya, apakah kita harus terjebak di situ, jatuh dan salahkan Tuhan, membanding-bandingkan Tuhan? Tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya kan? Bahkan orang ateis akan menyebutkan bahwa dirinya tanpa Tuhan pun saya punya prestasi, kaya raya. Jangan salahkan Tuhan, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi percayalah, orang yang beriman kepada Tuhan tidak mungkin jatuh tergeletak, karena tangan Tuhan menopang, sahabat Alpetra. Ya, dan tidak mungkin kita turun dan naik. Pasti kita naik, dan tidak mungkin ekor tapi kepala, karena Tuhan tidak akan mempermalukan. Dari mana kita dapat itu? Karena mengimaninya, ya, seperti itu. Boleh orang ateis atau orang di luar Yesus mendapatkan prestasi, popularitas, kekayaan, tapi setelah kematian dia tidak mendapatkan mahkota atau hidup kekal. Boleh mereka memandang kita miskin atau tidak berdaya atau marginal sekalipun, tapi setelah kematian kita punya kehidupan kekal, bahkan mendapatkan mahkota. Karena Tuhan Yesus dalam ucapan bahagia pernah katakan apa, sahabat Alpetra? Berbahagialah engkau yang miskin,
karena engkau yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah engkau yang dianiaya, karena engkau yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah engkau yang menderita, karena engkaulah yang punya kerajaan Allah. Bukti bahwa Allah memelihara selagi kita masuk di dunia. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan bahwa orang di luar Yesus pun seperti ateis atau seperti mereka yang tidak seiman dengan kita, kaya raya dan lain sebagainya. Jangan pernah memiliki hati yang seperti itu, ya. Dengan hidup sederhana pun itu sudah cukup buat kita dari Tuhan Yesus dalam pemeliharaannya bagi kita. Itu dari saya untuk sahabat Alpetra. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi tips dari Bapak Syahlahu untuk kita, ya, tips optimis mendapatkan masa depan penuh harapan. Semoga ini menjadi berkat, dan bukan kita tidak ingin terus bersama-sama nih dengan sahabat Alpetra, cuma waktu juga yang memisahkan, dan kita akan bertemu lagi nanti di waktu mendatang. Terima kasih untuk segala bentuk perhatiannya, sudah mendoakan, subscribe, like, dan share di channel ini. Sampai sini dulu, terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih Pak Syahlahu untuk berkatnya. Terima kasih Saudara Alpa, terima kasih sahabat Alpetra untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun. Shalom. Shalom.